Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang tugas dari mata kuliah Kapita Selekta, yaitu telaah jurnal ilmiah, di mana tugas ini yaitu telaah jurnal yang ke-8. Nah, langsung saja saya akan memaparkan hasil tugas saya. Yang pertama, adapun judul jurnal yang saya telaah atau review yaitu judulnya Peningkatan Hasil Belajar Fisika dengan Menerapkan Model Pembelajaran Advanced Organizer Berbantu Animasi Komputer. Kemudian, jurnal ini diperoleh dari Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia. Lalu ada volume dan halaman, di mana volume 12 nomor 2 dari halaman 113 sampai 117. Kemudian tahun pembuatan jurnal ini yaitu pada tahun 2016. Lalu si penulis bernama R.G. Hatika. Kemudian ada reviewer yaitu saya sendiri bernama Hairul Faiz, di mana jurnal ini direview pada tanggal 2 Mei 2020. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh model Advanced Organizer berbantu animasi komputer terhadap hasil belajar kognitif siswa melalui 3 aspek, yaitu daya serap siswa, ketuntasan klasikal, dan efektivitas pembelajaran pada siswa SMA Negeri 3 Rambah Hilir. Kemudian ada subjek penelitian, di mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas 10 di SMA Negeri 3 Rambah Hilir yang terdiri dari 2 kelas yaitu 10A dan 10B. Sampel dari penelitian ini adalah kelas 10A dan 10B SMA Negeri 3 Rambah Hilir dengan jumlah siswa masing-masing yaitu 27 siswa. Kemudian penentuan sampel, penelitian ini dilakukan menggunakan teknik sampling jenuh. Kemudian, adapun metode penelitian yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kelompok two group post-test only. Sebelum soal instrumen dipergunakan dalam penelitian, soal instrumen tersebut diuji coba terlebih dahulu pada siswa yang telah memperoleh materi yang berkenaan dengan penelitian ini. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut telah memenuhi syarat instrumen yang baik atau belum, yaitu dengan validasi dan reliabilitas. Kemudian, adapun cara dan alat mengukur variabel penelitiannya, yaitu sebelum soal instrumen dipergunakan dalam penelitian, soal instrumen tersebut diuji. Kemudian yang diujikan kepada siswa yang telah memperoleh materi. Lalu uji coba ini dilakukan dengan menggunakan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut telah memenuhi syarat yang baik dengan validitas dan reliabilitas. Kemudian teknik analisis meliputi uji normalitas, Lillie force, dan uji homogenitas. Sebelum kedua kelas diberi perlakuan dilakukan analisis data tes awal yaitu pretest. Kemudian proses belajar mengajar pada penelitian ini dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Pada kelas eksperimen mulai diperlakukannya model pembelajaran Advanced Organizer berbantu animasi komputer, sedangkan pada kelas kontrol hanya menggunakan model konvensional yaitu ceramah. Kemudian dari hasil penelitian diperoleh yang pertama, rata-rata daya serap siswa tertinggi pada materi pertemuan 1 tujuan pembelajar 1 sampai 5 yaitu sebesar 82% dengan kategori baik pada kelas eksperimen dan dengan 74,2% dengan kategori baik pada kelas kontrol. Kemudian hal ini menyatakan bahwa rata-rata siswa menguasai sebagian besar materi yang diajarkan. Kemudian rata-rata daya serap pada materi pertemuan 2 yaitu tujuan pembelajaran 6 sampai 8 mengalami penurunan menjadi 81,1%, masih dengan kategori baik, dan 70% bagi kelas kontrol. Pada materi pertemuan 3 tujuan pembelajaran 9 sampai 13 menjadi 77% dengan kategori baik
bagi kelas eksperimen dan 70% bagi kelas kontrol. Rata-rata daya serap siswa pada materi didapatkan 80% bagi kelas eksperimen dan 71% bagi kelas kontrol. Kemudian hasil penelitian yang ketiga yaitu kelas dengan model pembelajaran Advanced Organizer berbantu animasi komputer efektif digunakan, sedangkan bagi kelas kontrol masih cukup efektif. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan Advanced Organizer berbantu animasi komputer efektif digunakan, yaitu dengan persentase keefektifan sebesar 80,03%. Nah, kemudian yaitu ada judul, kemudian hasil reviewnya yaitu pada jurnal ini menurut saya belum memenuhi kriteria judul yang baik, di mana judul melebihi 12 kata. Judul dari jurnal ini sudah dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Judul tersebut juga tidak memberikan informasi lokasi penelitian. Kemudian ada abstrak. Kemudian sini ada abstrak. Lalu hasil review saya berdasarkan indikator jurnal yang baik. Dalam bagian abstrak, sebuah jurnal berfungsi untuk menjelaskan secara singkat tentang keseluruhan isi jurnal. Abstrak haruslah bersifat jelas, ringkas, singkat, berdiri sendiri, dan objektif, serta maksimal terdiri dari 250 kata yang berisi tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan, di mana dapat dilihat dari jurnal yang diambil. Jurnal ini abstraknya sudah jelas, dan jurnal ini bersifat singkat karena memiliki jumlah kata 127 kata. Jurnal pada bagian abstrak ini juga menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pada kata kunci sudah memuat kata penting dan indikator dari jurnal tersebut. Kemudian pada bagian pendahuluan, hasil review saya yaitu pada latar belakang jurnal sudah cukup baik, di mana menjelaskan tentang masalah yang melatar belakangi jurnal tersebut, yaitu pemilihan metode yang tidak tepat dapat mengakibatkan tidak efektifnya pembelajaran. Kemudian latar belakang ini memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi, yaitu dengan pemilihan metode yang tepat serta menggunakan media animasi komputer. Kemudian pada pendahuluan juga diberitahukan dengan jelas tujuan dari penelitian. Kemudian masih di pendahuluan, itu reviewnya pada tinjauan pustaka ini memasukkan informasi berupa teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan menjelaskan kata kunci dari penelitian. Ketika penulis mengutip suatu teori, ia juga tidak lupa mencantumkannya. Lalu jurnal ini juga bersifat kompleks karena setiap paragraf saling terhubung. Lalu jurnal ini juga mutakhir karena jurnal ini diterbitkan tahun 2016, jadi informasi dalam jurnal ini masih terbaru dan dapat digunakan sebagai referensi. Kemudian ada metode penelitian dan hasil review saya, yaitu pada bagian ini disampaikan jenis penelitian dan desain penelitian yang digunakan, yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain kelompok two group post test only. Kemudian peneliti tidak mencantumkan waktu penelitian yang dilakukan. Lalu peneliti juga mencantumkan teknik pengambilan sampel dan sampel yang digunakan, yaitu penentuan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh rambah hilir yang terdiri atas dua kelas, yaitu 10A dan 10B. Sampel dari penelitian ini ada kelas 10A dan 10B dengan jumlah siswa masing-masing yaitu 27 siswa. Lalu selanjutnya dijelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan, yaitu teknik analisis data meliputi uji normalitas, Lillie force, dan uji homogenitas. Lalu ada hasil dan pembahasan. Di sini hasil review saya pada hasil pembahasan, peneliti mencantumkan grafik dan tabel hasil penelitian peneliti serta
menjelaskan secara deskriptif, yaitu rata-rata daya serap siswa tertinggi adalah pada materi pertemuan 1 sebesar 82% dengan kategori baik pada kelas eksperimen dan 74,2% dengan kategori baik pada kelas kontrol. Hal ini menyatakan bahwa rata-rata siswa menguasai sebagian besar materi yang diajarkan. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil analisis terhadap efektivitas pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa pembelajaran menggunakan Advanced Organizer berbantu animasi komputer efektif digunakan, yaitu dengan persentase sebesar 80,03%. Nah, kesimpulan. Kemudian pada kesimpulan, hasil review saya yaitu peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian pada penelitian. Kemudian kesimpulan yang ditarik sudah menjawab rumusan masalah. Informasi-informasi dalam kesimpulan adalah informasi yang penting, tapi dalam kesimpulan masih menggunakan angka. Sebaiknya dalam kesimpulan tidak menggunakan angka. Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka, hasil review saya, referensi pada jurnal ini sudah menggunakan buku dan literatur berupa jurnal sebagai rujukan. Kemudian dalam penulisan daftar pustaka telah mencantumkan hal-hal yang perlu dalam penulisan daftar pustaka, yaitu nama, tahun terbit, judul buku, kota, dan penerbit. Demikianlah tadi hasil pemaparan dari tugas yang diberikan, yaitu tentang telaah review jurnal, telaah jurnal ilmiah. Ya, demikianlah hasil pemaparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.